Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Hadiyatan minna ila ruhi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdatul ulama ajma'in wa li awliyatis abdi wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Safinatul Najah Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami As-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahatubu ila jambal ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahatubu ulul Rajab Sawafatan Manjabkan ajma'in, wa jami'i usulihim wa fura'ihim wa sajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man rafaqa hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis wa sallallahu wa rahmatullahi alaihim. Wa bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten kalangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa minallah. Syai'un lillahi lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang Allah hormati Bapak Ketua Takmir Mushola Ar-Rahman, Bapak Ketua RT, ingkang Allah hormati Bapak Ibu jamaah pengajar rutin kitab Safinatul Najah setiap hari Selasa pada maghrib 2 mingguan di Mushola Ar-Rahman Indro Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan Yusuf berkenan hadir di hadal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa iman wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni sholat isya berjamaah. Para bapak ibu yang Allah hormati, melanjutkan bab sebelumnya. Sekarang halaman 3 garis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Kurungul husni utawi
waktu mandi ada dua. Suci itu aniyatun niat, nomor loro wa ta'mimul badani, lan meratakan seluruh badan bilmani lawan banyu. Ada dua rukun mandi besar. Kata melulu di mazhab ketiga, mazhab lainnya itu ono sing rukun 5, rukun 4. Di dalam mazhab Syafi'i cuma 2 rukun, 2 fardu. Di dalam kitab takrib, matan takrib, Al-Imam Al-Qawni Abu Sujah Ahmad bin Musa Al-Ishbahani Al-Qadhani rahimahullah, Jemaah tahun 1191 Masehi di Masjid Nabawi. Dan dengan oleh lingatan makam Nabawi itu boten namung makam Kanjeng Nabi Rasul Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, pojok pendiri Batu Jibril niku wonten makame pengarang kitab makam takrib di menika Imam Abu Sujah Al-Ishbahani. Nah, di situ ada 3 rukun ditambahi dengan rukun wa izalatil najasati, menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Itu betul. Untuk lepas. Nah, untuk kehati-hatian kita menggunakan 3 rukun ditambah dengan wa izalatul najasati. Sebab Allah ulama Syafi'i yang membuat 3 rukun di dalam mandi besar. Di dalam mazhab untuk perbandingan lawan, di dalam mazhab rukun mandi besar itu berbeda-beda. Kalau di dalam mazhab Hanafi niku wonten 3 rukun. Yang pertama madmadah niku berkumur-kumur. Nomor al-istinsyaq, bayunan irun. Nomor 3 meratakan air ke seluruh permukaan tubuh. Jadi rukun mandi menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Maliki rukun mandi besar itu wonten 4. Bahkan ada mengatakan ada 5. Siji adalah niat, loro membasuh seluruh badan dengan air, nomor 3 dalku. Dalku itu lek panjenengan pengikut mazhab Maliki, lek adus sedih kedah digosok-gosok seluruh badan sampeyan. Itu rukun di dalam mazhab Maliki, tetapi sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian apa lagi? Mualah berturut-turut. Yang keempat menyelah-nyelah rambut, ya, juga termasuk adalah rukun dari mazhab Maliki. Sedangkan dari mazhab Hambali niku wonten 3 beda. Yang pertama niat, yang kedua adalah membaca tasmiyah, membaca bismillah, itu rukun di dalam mazhab Hambali. Yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi keempat ulama mazhab ini berbeda rukun, tetapi satu yang sama, nopo meratakan air ke seluruh permukaan tubuh. Ini sama. Nah, kita fokus di dalam mazhab Syafi'i mawon, sebab kita termasuk pengikut dari mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, niat itu termasuk rukun pertama. Yang kedua, meratakan air ala jami'il badani, ke seluruh tubuh kita harus merata, Nyun sewu bukan kita membedakan, khususnya wong sing lemu. Hati-hati adus gede, sebab akan lipatan tubuh. Paham ya? Lipatan tubuh, akan lipatan kulit harus dibasuh. Makanya aduse wong kurus, ambek aduse wong lemu itu suwe wong lemu. Lek adus gede, sebab
cepat golek lipatan tuh kulit harus juga harus dilewati oleh air. Ya. Itu bedanya. Ya. Nah, karena apa? Yang diperhatikan itu niatan jenengan. Jangan sampai kita mandi besar, mandi junub, jenengan mandi head, mandi nifas, mandi relatif air kok. Jangan sampai tidak sah mandi kita. Sebab kalau tidak sah mandi junub kita, maka ibadah wajib yang syaratnya adalah suci, maka tidak sah semuanya. Sebab itu khidmatul wahidatun satu paketnya, satu paket. Ya, kerja dipahami dan harus jadi hati. Dan untuk hati-hatian mandi besar ini, maka perlu juga diperhatikan sunnah mandi besar agar lebih sempurna. Nanti kalau ngomong-ngomong, pakai pelan-pelan nih. Kalau ada pakai ngomong, niat itu merupakan rukun. Pertanyaannya, apakah niat mandi besar dibaca? Apakah wajib harus baru kali siraman pertama? Apakah boleh dibaca sebelum siraman pertama? Apakah boleh dilafazkan ketika mandi besar? Tetapi kalau dilafazkan juga isok sebab boleh detik. Jadi, tentu bicara ini. Niat itu memang di dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama fikih itu diharuskan qasdul fi'li bimuqtarinan bi fi'lihi, menyengajakan niat di dalam hati itu berbarengan dengan perbuatannya. Ini wajib dilakukan kalau terkait dengan niat ibadah apapun, sholat, wudu, mandi besar. Siraman pertama mandi dengan niat tidak harus kepala, tidak harus dalam fikih itu. Yang penting siraman pertama terserah anggota mana saja. Siraman pertama. Jangan biasa saya proses pemain juga saya habis saya terus. Nah, ketika nyerah pertama kali dibarengi niat. Pandangan biasa jadi siraman kepala. Maka niat siraman kepala pertama dibarengi dengan niat. Intinya siraman pertama mandi besar tidak harus kepala. Dimanapun anggota tubuh yang kita siram pertama, maka dibarengi dengan niat. Paham ya? Tidak harus kita tidak harus. Dimanapun bisa diawal dengan niat, ya, siraman di anggota mana saja. Paham ya? Kemudian perhatian Allah, dalam ibadah yang bersifat wajib itu perlu dibarengi 3 keadaan. Sebelum, ketika melakukan, dan sesudah. Ini satu rincian dan harus dipahami dari satu paket ini. Nah, sebelum kita melakukan mandi besar, maka lakukan sunnah mandi besar. Ketika kita melakukan mandi besarnya, maka sempurnakan rukun. Setelah kita mandi besar, maka sempurnakan dengan sunnahnya. Ini penting dilakukan agar wudhu kita, sholat kita, mandi besar kita itu sempurna. Sempurna. Beda nilainya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua yang perlu perhatikan, niat mandi besar itu membedakan pundi mandi biasa mendino dan pundi mandi sunnah. Makanya di dalam mazhab Syafi'i ibadah Ramadan selalu diiringi dengan niat. Bedanya sampai mandi besar
mari yang bojone kumpul bisa deh, agus gede, maka sampai nggak niat kita sah. Kalau mandi sampai dasar, nyuwun sewu kalau bapak ibu tidak diperbarui mandinya, selama itu panjenengan masih dihukumi orang junub, orang beradas. Sedangkan orang beradas, orang junub haram melakukan sholat. Apa betul? Apa ibadah itu apa? Nah, makanya Al-Quran jelas. Sing celuk itu justru wong Islam, pasti wong iman. Ya ayyuhalladzina amanu, poso wong iman di celuk, salat di celuk wong iman, suci toharo di celuk wong iman. Ngoten. Nyedhi bojone kan celuk wong iman. Jadi kabeh wong iman, apa perintah-perintah Quran itu sholawat juga orang beriman. Napa sebab proses para ulama wong sing gampang lakoni perintah adalah orang-orang sing beriman. Dilapat ini iman boten ala teori boten ala perintah. Orang ini rahimahullah, intinya suatu ibadah termasuk mandi junub, mandi wajib, mandi besar itu wajib dimulai dengan niat. Hati-hati, ya. Bab niat ini sangat diperhatikan oleh ulama-ulama fikih, termasuk Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagainya. Sangat memperhatikan niat. Kecuali Hanafi, niat itu bukan rukun tapi wajib. Beda pengertian macam apa dulu? Ini bukan rukun dalam mazhab Hanafi. Nah, tanpa niat lebaran ini sampai adus tanpa niat, ya, atau lupa niat, lali niat, maka sampai tetap dihukumi orang junub. Sampai sholat wudhu tidak sholat dan sebagainya tidak sah, maka bersuci sampai kapanpun, sampai hari kiamat adalah sah-sahnya ibadah wajib dan oleh dinya. Sebab kalau iman itu gak nenyangan, tak nenyangan, perintah dilakoni, itu wong iman. Nah, kemudian ya, di dalam mazhab Syafi'i niat itu harus berbarengan dengan perbuatannya. Qasdul fi'li, ya, bimuqtarin bifi'lihi, ya, itu harus dibarengi dengan perbuatan. Ya, harus sama dengan pekerjaannya, dibarengkan dengan siraman pertama ke dalam wudhu, dibarengkan dengan basuhan muka. Ya. Sekarang ada pertanyaannya, apakah masing-masing orang itu bisa dan mampu membarengkan niat dengan siraman pertama? Tidak semua orang sanggup, tidak semua orang bisa. Ini fakta. Ketika dipasarkan muqtarinan baru antara niat dengan perbuatan, sehingga biasa timbul was-was. Biar gak tepat, biar gak tepat, biar gak pas, entah-entahi banyu. Dan ini perlu dielmoni, Pak. Agus perlu dielmoni. Nah, artinya tidak semua orang bisa membarukan. Contoh, panjenengan niat kare tak kira-kira kerja bareng, mampu betul panjenengan. Sakit teman-teman. Allah, artinya sakit teman-teman. Betul. Berarti sholat ibadah wajib, ya, wudhu juga sarana wajib. Mantuskan adalah kewajiban, maka sama hukumnya oleh para ulama Syafi'i. Maka memang wajibnya membarengkan. Keluarga yang tidak mampu terjadi was-was,
daripada mandi besarnya itu mengandung was-was dan tidak sah mandinya, maka boleh diniati sebelum melakukan siraman pertama. Misalnya hadis kadang-kadang mengekang, menggawe-gawe, cor, langsung ya, niat adus, ayo, nah, syaratnya diniati sebelum siraman, jangan terlalu lama. Itu syaratnya boleh sebelum melakukan perbuatan, syaratnya tak boleh sulit. Mari niat langsung, langsung melakukan siraman. Sebab menurut para ulama Syafi'i, termasuk menurut Imam Ghazali rahimahullah, wafat tahun 1111 Masehi pintu 9 dalam kitab Al-Wajiz, Al-Basid dan Al-Wasid, beliau mengatakan ketika niat sebelum perbuatan selesai niat langsung dibarengi siraman, maka itu termasuk muqtarinan, si pengiringi. Paham ya? Si pengiringi. Lek niat mandi suwe terus siram itu gak mengiringi, keri lah itu. Itu keri, gak boleh. Harus sambung. Ibu paham boleh itu. Paham ya? Nah ini adus itu mendino tuh, sing hati-hati. Terutama adus besar. Nah, kemudian kalau balik ini kita kayak sok berrenno, maka boleh dibaca niat sebelum siraman yang pertama. Dan salah ya, itu boleh. Bahkan jika sampai nggak sebenarnya dari was-was sunnah sebelum melakukan perbuatan. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Wajh Musyarrul Mu'allaq. Para hadirin rahimahullah, ngeten sampai siram, misalnya sirai sik, bagi foto ero niat, bagi model baru niat, tersundir tidak sah. Misalnya saya terbagi model gulu baru niat tidak sah. Tidak sah. Bagaimana dia sah? Bagaimana dia tidak mulai dengan saya? Walaupun pendapat sampai Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Sabini rahimahullah, sing wafat tahun 1909 masih di Mesir, termasuk guru dari Imam Suyuti pengarang tafsir Jalalain. Itu mengatakan dalam kitab Kanzul Raqibin Bisahli min Hajjit Talibin, karangannya Imam Nawawi rahimahullah, sing wafat tahun 1907 Masehi di Nawasuriah itu beliau. Oleh niat paling besar tidak pada siram pertama, tapi niatnya pada pertengahan siraman, maka tidak sah. Caranya bagaimana? Langsung sambung dibarengi siram pertama, tidak usah niat kembali. Dasarnya kembali. Kemudian aku baleni. Itu menurut beliau tidak apa-apa. Tetapi menurut guru kita, itu beliau dulu yang kasih kitab Al-Ba'in Nawawi, beliau mengatakan, timbang mamang, timbang mamang, timbang ragu, kurangi tidak apa-apa. Paham itu? Itu sebenarnya paham tentang niat. Makanya di dalam mandi besar itu perlu dipahami tata caranya biar sah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i disebut sampai niat juru hati kadang-kadang halak do, lek diucapno lego. Nah, lanjut kalau mandi tersebut hukumnya melafalkan niat mandi besar. Ulama beda pendapat. Orang sing ame pokoke jeding makruh dilafalkan, pokoke jeding. Orang sing ngomong lek jeding kalau WC ini boleh, lek jeding kalau WC ini makruh. Ulama macam-macam.
untuk keluar dari beda pendapat kemajuan panjenengan lek adus dirujuk mandi besar cukup di hati saja. Ojo iso niat ingsun nawaitul usra yurafil ayasin akbari fardhon lillahi ta'ala. Ojo kesusu yang itu orang-orang ora boten nopo lek wis fardhon lillahi ta'ala tak langsung sirano tadi. Kayak cuma apa deh, kalau dulu tak apa-apa, dulu ngomong tak boleh niat dengan cara bahasa apa saja boleh, sing penting sak niatnya. Contohnya Jawa, nek artinya nawaitul husna li rabbil hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Menyengaja, tayin, dan fardhon harus ada satunya, ya. Dengan bahasa Indonesia juga sama. Contohnya niat Jawa, niat ingsun adus gede, ngilangi adus ngilangi hadas gede, fardhu karena Gusti Allah. Allah fardhune itu masih cara Indonesia, masih cara Jawa, cara Jawa, apa tadi? Pasti ulang niat, betul nggih? Adus kangge ngilangi hadas besar, fardhu lillahi ta'ala. Jangan sampai panjenengan gara-gara kayak sok colong yang Arab panjenengan gak niat. Subhanallah, astagfirullah. Agama itu gampang, jangan digampangkan. Nih, tidak bisa dimaksa. Sebagai syaratnya yang terpenuhi, paham ya? Terpenuhi. Sama niat adus Arab atau Jawa? Arab. Sebuli ini kok. Arab ya, apa ya? Alhamdulillah. Sehingga apa cara Jawa sakit Madura Inggris sakit Latin apa malaikat itu tidak bahasa. Usulkan ngerti mengenai. Sehingga bahasa ini kan Gusti Allah. Lanjut ya. Nah, orang hadirin rahimakumullah, kesunti niate mandi besar, ya. Secara global berkaitan niatnya dan nawaitul husna li rafa'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Bu sampai junub cenggamat jima, bu sampai junub metumani, bu sampai mandi haid, bu sampai mandi nifas, bu sampai mandi wilayah lain, semua boleh memakai niat umum ini karena lirafil hadasil akbari, hadas besar mencakup semua itu. Tapi sampai tak mantep dulu, tetap niat dewi-dewi. Kalau mantep makanya tak adus kan, nah niatnya dewi kan nawaitul husna lirafil hadasil haidi, lirafil hadasil nifasi, lirafil hadasil an bila gati dewi wes kesopan gawe dirobit ajasil akbari wes sakun ya kau usah kamu lipat lek apal ya alhamdulillah ya para hadirin rahimakumullah kursi ibu ya dan saya ya panjenengan misalnya kasus banyak terjadi ketika kumpul kali bapak itu saya ini mungkin ketika mantu kumpul kali bapak itu sebelum sampeyan mandi junub dadak nomor hotel. Ayo dulu mandi junub terus utawa mari nifas kowe junub terus itu kasus yang banyak terjadi. Nah, tidak usah bahas mazhab Hanafi, Hambali, Maliki ribet. Kita fokus mazhab Syafi'i. Kalau dari tahu bisa kenal Hanafinya dan Malikinya dan tapi ini benar-benar bingung. Wis fokus mazhab Hanafi, ya.
Menurut Imam Nawawi rahimahullah, ya, di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Sinapa tahun 1907 Masehi di Rasul ya, beliau jawab, ya, junub dan khair itu meniatkan salah satu sudah cukup dan sah, atau menggunakan niat global. Nopo dijual di Rohir, Adazil, Akbari, kata beliau sudah cukup sah, ya, tak usah pakai dirinci. Dari ini kasus yang terjadi, sering terjadi, mari jima ambek bapake sampeyan itu, ya, utawa mari mimpi basah kesampaian ya, dan sebagainya. Tersuti keburukan, apakah harus mandi junub dulu kemudian nanti bersih mandi ya? Kewajiban mandi junub otomatis tidak berlaku. Panjenengan junub, ya, kemudian kata habis mandi junub, otomatis kata Imam Nawawi mandi junub sampai tidak berlaku dan tidak berfaedah. Sebab kondisi sampai berhadas besar. Ya. Adalah mari junub terus ya, tidak usah mandi besar, menunggu tete mari, menunggu katnya tuntas, baru niat satu junub, dua dengan satu niat itu cukup dan mencukupi dan sah menurut mazhab Syafi'i. Kenapa niatnya di Rohil Adazil Akbari pun tetap tidak usah dirinci, sudah memenuhi dan sah. Sebab apa? Panjenengan mari ngomong bapak junub terus sampai mandi junub tidak berlaku, percuma kata Imam Nawawi, sebab tidak mengubah hadas besar panjenengan. Enak-enak niatnya, ngeten jelas dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi dan sepakat para ulama Syafi'i mengatakan oleh Allah wong wedok kumpul junub kemudian ya, beliau tegas mengatakan dalam kitab beliau Al-Majmu' lam yasihha tidak sah. Tegas tidak sah. Kalau nanti diprotes suatu orang di Korea, bukan kok dibaca dalam yasihha, bukan dalam yamsih. Kalau Jawa, itu benar. Cuma aja kabur itu perlu diganti kata-kata ini. Sebab kalau motor dalam yasihha, bukan dalam yasih, sebab ini termasuk di mudolah, bina mudolah, termasukkan ambil jasem, lam. Kemudian di kasrah kalau hak lulu lam yasih, hak lulu ini tidak boleh duduk jajar sukun karu, maka harus dihidupkan ditambahi kasrah utawa fathah, sing gampang ditambahi fathah, maka dibaca lam yasih. Kita kudu ngatur orang yang diwaris salah mah bukan yang itu orang yang mabuk aslinya. Tapi bismillah kita dulu nih. Orang itu hebat dulu. Jadi tidak salah sampai junub terus saya tak mandi junuban, tidak sah. Lam yasihha tidak sah. Imam Syafi'i yang rahimahullah sehingga tahu golongan 10 Masehi, kan Masehi itu kan kita Al-Um jelas mengatakan fa'idha zahabal hayyu anha ajazanaha muslim wahidun. Sudah selesai headnya, junub kemudian head, dan ketika selesai headnya ajazanaha, maka dia boleh mandi ghusl wahid dalam satu mandi. Sinten Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kita tahu kondisi junub lalu sebelum mandi jinabat
tidak wajib mandi janabah sebelum headnya berhenti, kemudian mandi sekaligus satu mandi dengan niat global dirokit ada silak dari mencegah misalnya kan mimpi basah kemudian dengan head sama mandinya sebelum wajib cukup satu kali dengan niat global dirokit ada silak dari orang dia kapan mandinya sementeni panjenengan mandet hati tuntas tas tidak keluar lagi, dijamin tidak keluar lagi, itu dikatakan berhenti headnya. Pada abal haidu pada yang Syafi'i maksudnya head panjenengan sudah tuntas. Ini deh. Maka disunahkan untuk orang yang head sebelum mandi besar disunahkan wudu, boleh wudu. Nah, sekarang kan betul apakah boleh orang head itu wudu? Apakah boleh orang head itu wudu? Di dalam Syafi'i membedakan antara orang junub dengan orang head. Pada Syafi'i, orang junub apa? Bobol bojone metuani, mimpi basah, niku junub. Dan sampai sama dia jima ada bojone sunnah wudu. Meskipun sampai junub sunnah wudu, kondisi orang junub. Tetapi bagi perempuan head tidak boleh wudu. Pelan-pelan. Hukum itu pelan. Itu nggak ada salah paham Nah, kalau ini kondisi orang junub itu beda dengan orang haid dan nifas terkait dengan wudu. Orang junub boleh berwudu, mandi jima boleh wudu. Sampai junub itu loh, satu makan wudu sunnah, tak boleh rumah wudu. Terutama dengan junub, itu ojo kakaknya satu orang, sebab dalam kata besar. Yang rumah dengan dalam perjalanan. Nah, untuk perempuan tersebut apakah boleh wudu? Karena Syafi'i itu jumhur ulama tidak membolehkan wudu. Makanya ada tiga hukum. Orang perempuan kalau dia wudu tapi diniati untuk sholat, diniati untuk ibadah dia, contoh Pak Bu, namanya kan yang dulu itu wudu di Rafi Madas, di Asdoli, jadi dia kata berarti tidak mampu menghilangkan tenaga besar. Kalau diniati ngoten haram hukumnya. Imam Nawawi orang kata tidak diniati niat ngoten itu haram karena tidak boleh. Beda dengan junub. Sebab ngoten lek panjenengan niat wujud kangge sholat atau ngilangi ada sendiri, maka panjenengan melakukan dua hal yang dilarang oleh agama. Siji, panjenengan melakukan tanakut. Nopo tanakut niku perbuatan yang menyimpang tidak pada tempatnya. Yang kedua, sangat melakukan talakut, nopo mempermainkan ibadah. Makanya ulama hati-hati, konkret tidak oleh wudu, diniati ibadah. Nomor 2, hukumnya apa? Sunnah. Sunnah ini berlaku ketika jenengan selama haid tidak berlaku. Yang berlaku ketika panjenengan mandek haid, berhenti haid, tuntas, maka jenengan langsung ambil wudu. Itu sunnah. Misalnya dites kali apa setelah kali nopo, terus gak metu, gak ngomong-ngomong suci. Nah, panjenengan misalnya kan waktu penyanyi macet,
Media ini ngajak sumure garing tentang kiriman banyu cek suwe agus gede lakukan wudhu terlebih dahulu. Paham ya? Dan nanti itu sunnah malah. Kemudian yang ketiga mudah boleh sampai ada itu boleh wudhu, tetapi wudhunya tidak usah diniati. Untuk apa? Untuk tabarruk. Mau tabarruk itu ngademo awak, ya, ngademo awak. Terus biasa mabuk, itu biasa. Boleh fadilah gunakan wudhu. Karena kalau kita orang pendapat kuncinya di guru kita. Guru kita mengatakan konkret awal niatkan sholat. Sunnah lek mantek tunas, lek layaknya ya maka silakan berwudu, tapi tak usah nyebut baru. Contohnya itu, ya nawaitul wudu lillahi ta'ala. Mumpun, paham ya? Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Wudu tak ya, bukan dibayar, wudu tak, ya gitu. Ya. Sunnah wudhu. Jadi perempuan itu prakteknya Ibu Aisyah. Jadi mantul tuntas, jangan mandi dulu wudhu. Ini sunnah. Aku sampai ubus berhalur, sambil tuntas. Jadi sambil tuntas kan saya. Ya, kata abis itu bawa lebih kita buri, maka wudhulah terlebih dahulu. Paham itu? Anaknya yang terkandani, ya, wudhu dikandani. Itu sebenarnya wudhu, sunnah, ya, itu sunnah. Orang hadirin rahimakumullah, saya amannya dan ketandanikan dalam haid, ya, tidak boleh wudhu kayak ibadah, terus ngeten mawon sampai tetap gerakan wudhu dipakai. Untuk yang tabarruk ngadeg-ngadegno awak, nyeger-nyegerno awak. Terus kalau wudhu ini naik alam. Untuk bercekak. Para hadirin rahimakumullah, sebab perkara ini perkara umum. Perkara umum yang saya mau kemarin kan. Perempuan apakah boleh wudhu sebelum tidur? Sebab kami mengatakan sunnah wudhu sebelum tidur. Yang saya para ulama kan itu berlaku bagi orang junub, tapi tidak berlaku bagi orang lain. Betul tidak lain, itu mau gerakan lo, paham? Khusus untuk perempuan itu tidak sunnah. Tidak sunnah, kecuali kan tadi berhenti kan haidnya. Terkitab Hasyiah Al-Jamal karangannya Imam Sulaiman Al-Jamal Al-Misri Az-Zabi'i rahimahullah. Sifat tahun 1780 Masih di Mesir, beliau dialog dengan tadi Wahyu yadru lil junubi, dan disunahkan bagi orang junub. Orang junub rojulan karena au imro'atan, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Rojulan satu laki-laki, imro'atan satu perempuan. Masing-masing wajibannya sunahnya. Nah, apa? Walil haidi ba'da ingkitoi haidiyah, untuk perempuan yang tuntas haidnya sunnah wudhu. Yang kemudian linaumin kate turu, wong junub kate turu wudhu, au aklin kate mangan wudhu, au syarbin kate ngombe wudhu, au jimain mari jima wudhu, au lahwin dan sebagainya. Dari kenapa boleh orang junub wudhu?
Dijawab dalika takalilan lil hadas, sebab itu bisa mengurangi hadasnya. Paham? Takalilan lil hadas atau takalilil hadas. Oke, itu. Kau pernah pegang wudhu? Ayo, tak dari mana? Wudhu, jeruk wudhu, mari Cina, wudhu. Yakin tak kau? Tuh, pada ini sunnah itu. Langsung ya, kalau kemana wudhu, ada tak ini tak kau, kemana wudhu. Ini orang yang Allah, makanya kita perlu mengelmoni ini. Rukun yang kedua watamimu badani filmai. Rukun yang kedua mandi besar, meratakan seluruh air ke permukaan tubuh. Paham? Permukaan tubuh. Ini perlu diperhatikan. Sebelum mandi besar, panjenengan tetap memperhatikan. Dan saya ibu-ibu dengan si apa apa itu perlu dibersihkan dulu. Baju itu dulu boleh. Orang dengan titik terus jangan nang boleh sampai jadi nggak sah. Hati-hati ini, hati-hati. Terakhir tambah sedikit terakhir, mandi junub tidak terkait dengan ramas sampo sabunan. Maka sampai ramas diniati sampo dan sabunan tidak sah. Coba nopo busa sampo nutupi kulit sampean, busa sabun nutupi kulit sampean. Maka sampai tidak hasil dengan sampo dan sabun tidak sah. Bagaimana caranya? Silakan mandi dulu biasa dengan sampo sabun, ya, bersihkan. Kemudian yang kedua niat mandi besar, ya. Atau dibalik, sampai mandi dulu, ratakan semua, ya selesai, niat selesai, ya, baru mandi pakai sabun dan ramah. Tidak ada syarat dan dalil apapun lek ramah gede itu dari sampo dari sabun. Lek sampai ada segala sabun sampo sah. Hati-hati bu, ramah panjenengan nutupi niat mandi besar. Tidak sampai ke permukaan boleh. Sami bapak ini ya, hati-hati ya. Mungkin manfaat jadi punya bapak Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allah